Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, eee, beberapa atau awal Syawal kemarin saya punya komitmen untuk, eee, berbagi, sharing tentang Instagram selama 30 hari. Nah, pada pada kesempatan malam hari ini saya coba menyampaikan lewat video, materi yang pertama atau di hari yang pertama saya sharing, saya menyampaikan tentang 9 fitur Instagram yang wajib kamu optimasi agar bisnismu moncer. Jadi teman-teman semuanya, di Instagram, saya pribadi sebenarnya bukan pemain baru ya. Artinya kalau teman-teman mungkin melihat akun ini kok masih kecil followernya dan sebagainya, saya sedang uji coba itu gitu. Nah, eh, saya udah ada beberapa akun, akun-akun besar maksudnya begitu, yang kemudian bisa di bisa ditunjukkan bahwa, eee, saya telah me apa ya telah berhasil lah bisa dikatakan begitu untuk membuat, berbisnis akun Instagram. Nah, oleh karena itu saya merasa bahwa materi-materi ini harus saya bagi. Pada kesempatan malam hari ini atau pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang 9 fitur Instagram yang memang wajib dioptimasi agar ini kaitannya dengan bisnis ya. Bisnis atau mungkin juga teman-teman yang punya komunitas dakwah, yayasan ya dan lain sebagainya. Ini adalah 9 fitur dari Instagram yang teman-teman harus optimasi. Yang pertama adalah fitur bio atau profil ya. Ini teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu tapi tidak tahu bagaimana mengoptimasi dari bio atau profil. Jadi kalau dikatakan bahwa profil atau bio itu adalah jadi kalau anggap saja bahwa akun Instagram itu adalah sebuah toko, sebuah outlet bisnis, maka bisa dibilang bahwa bio atau profil itu adalah halaman depan, itu begitu. Jadi kalau kita membuat halaman depan toko kita itu bagus, ya, bersih, gitu kan, enak dilihat dan lain sebagainya, maka orang akan tertarik mampir ke toko kita. Nah, jadi ini saya tunjukkan sekalian, ya, bagaimana sebuah profil atau bio dari Instagram itu bagus ya. Salah satu akun saya tunjukkan kepada teman-teman semuanya. Mungkin bukan yang terbaik, tapi ini yang sudah pernah saya lakukan di akun saya. Nah ini, jadi fitur yang pertama yang teman-teman harus optimasi adalah bio. Yang namanya bio itu ini. Jadi kalau di apa dilihat di layar di komputer, nanti teman-teman juga bisa lihat juga di layar HP ya. Ini yang namanya bio atau profil. Ya, apa aja yang bisa dioptimasi di bio itu adalah yang pertama ini, logo atau gambar. Ini harus ada. Bukan hanya sekedar ada, tapi juga harus bagus. Jadi kalau teman-teman akunnya adalah berupa akun bisnis atau akun dakwah dan sebagainya, maka kemudian tunjukkan brandnya berupa apa logo, begitu. Kemudian yang kedua adalah isi dari bio itu sendiri. Nah, yang pertama adalah username. Nah, ini username-nya adalah ini sebenarnya @jodohfisabilillah. Ini namanya. Ini username-nya ini. @jodohfisabilillah. Ini username. Jadi saya memilih nama tidak sembarangan, ada risetnya khusus itu gitu. Kenapa harus dengan nama ini? Jadi tanpa spasi, tanpa titik, ya, maksudnya tanpa ada garis bawah. Username yang bagus adalah seperti itu. Berarti kalau kita bisa menemukan nama itu, ya berarti kita telah mengoptimasi profil kita dari segi namanya. Ya, username, kemudian ini namanya, kemudian
ini istilahnya apa, disclaimer gitu ya. Disclaimer dari akun kita itu apa? Jelaskan di situ. Nah, ini kalau ini kebetulan majelis saya, jadi wadah pembelajaran dan pencarian jodoh soleh-solehah. Ya, kalau misalnya ada hal yang mau dijelaskan yang lain, misalnya nggak cukup hanya ini, maka tambahi, yaitu program ta'aruf hanya untuk yang serius dan yang siap nikah. Itu yang kedua, ya. Yang dioptimasi adalah eh, nama atau penjelasan terkait profil dari Instagram itu. Nah, yang ketiga adalah harus ada yang namanya hashtag brand, ya. Kalau nanti di feed ya, ini yang disebut dengan feed to ini, itu ada boleh juga hashtag. Nah, kalau di profil ini juga harus dicantumkan hashtag. Hashtag apa yang dicantumkan adalah hashtag brand, ya, brand dari akun. Jadi kalau misalnya saya, karena nama akun saya Jodoh Fisabilillah, maka kemudian supaya nanti akun ini bisa di dalam pencarian sangat mudah, maka kemudian saya cantumkan juga hashtagnya adalah @jodohfisabilillah. Nah, itu yang ketiga, ya. Kemudian yang keempat adalah harus ada CTA, ya, call to action, ya. Harus ada CTA-nya. Jadi kalau ini adalah sebuah wadah pembelajaran program ta'aruf yang serius, maka kemudian harus ada info pendaftaran, kemana pendaftarannya. Nah ini kalau diklik nanti akan langsung menuju ke eh, nomor WA-nya admin. Gitu. Maka teman-teman yang belum bisa, nanti mungkin suatu saat akan saya kasih tahu gimana cara bikin short link, ya, link yang pendek seperti ini. Kalau nyantumkan nomor, apakah bisa misalnya nomor WA nomor WA-nya admin? Ya bisa aja. Tapi kemudian nomor kan menjadi tidak, istilahnya terlalu 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 umum ya, tapi maka kemudian dibikinkan. Jadi kalau ini link ini diklik oleh orang, ya, oleh calon member, maka nanti akan langsung menuju ke WA. Nah, bahasanya di situ sudah di bahasa ke WA-nya, ke adminnya itu adalah sudah ada langsung tertunjuk, misalnya Assalamualaikum admin, saya minta info pendaftaran bagaimana menjadi member, gitu begitu. Auto ya, auto. Nah, ini dibikin link ini dibikin di Bitly ya, bitly.com. Nah, itu teman-teman yang keempat ya. Kemudian yang kelima adalah di profil ini yang bisa dioptimasi juga adalah ini. Ini ya. Ini namanya highlight itu begitu. Highlight ini adalah dibikin dari sini, dari dari story ya, dari story, kemudian disimpan, nanti suatu saat kita akan berbagi tentang itu. Tapi itulah beberapa poin. Yang pertama ya, poin yang pertama dari dari fitur Instagram yang bisa dioptimasi adalah profil, ya. Jadi itu. Kemudian apalagi fitur yang bisa dioptimasi dari Instagram, kita kembali ke konten yang tadi, ya. Yang pertama adalah fitur berupa bio atau profil. Nah, kemudian yang kedua adalah akun dan atau username tadi ya. Jadi secara khusus ya, kalau akun dan kalau username tadi kan udah saya jelaskan bisa dioptimasi di profil. Tapi profil username itu sendiri, ya, penggunaan username yang tepat, bagus dan menjual itu menjadi daya tarik tersendiri bagi calon konsumen. Ya, kalau konsumen ngetik di Instagram gitu ya, di kolom pencarian atau ngetik di Google misalnya begitu, nyari nama akun kita kan nggak ribet kalau misalnya tadi Jodoh Fisabilillah itu begitu, atau Tahrira Institute itu begitu. Nah itu username itu penting. Maka username yang sangat direkomendasi adalah dua suku kata, ya, tanpa titik atau tanpa tanda baca, yang misalnya Tahrira Institute, ya, Tausiah Cinta, ya, Teladan Rasul, ya, Berani Hijrah dan lain sebagainya. Oke, itu ya yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan hashtag yang tepat. Tadi di profil juga ada hashtag. Ini hashtag nanti ada pembahasan khusus tentang hashtag. Ya. Hashtag dulunya emang dipakai di Twitter.
sampai saat ini kemudian hashtag di Twitter menjadi salah satu fitur yang sangat diandalkan, gitu begitu. Nah, di Instagram kemudian mengadopsi itu juga, ya. Fungsinya apa sih sebenarnya? Itu adalah sebagai mesin, kalau nanti dicari di mesin pencarian, ya, di searching di Instagram, maka nanti akan ketemu. Jadi kalau selain username, ya, selain username nanti hashtag itu bisa langsung juga ketemu, ya. Jadi misalnya contoh ya, ini contoh kita ketik hashtag ya, sorry. Nah, kita ketik jodoh, maka keluar ini semua jodoh, semua nama jodoh. Nah, mana yang rankingnya yang paling banyak? Nah, ini jodoh pasti bertemu, ini 106.000, ya, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, jodoh bisa pilih tidak terlalu banyak, ya, kecuali kalau kemudian kita ketik tuh 4.400. Oke, itu mesin pencarian. Jadi ini kalau diklik gimana? Ya bisa aja diklik. Nanti yang keluar salah satunya adalah akun saya. Nah, ini kan. Ini akun saya yang tadi adalah di nomor 2, tapi mendominasi ya. Jadi yang nomor satunya bukan punya saya, tapi dia memakai hashtag @jodohfisabilillah. Hashtag jodohfisabilillah. Ya, ini semuanya didominasi sama konten dari saya. Itu tentang hashtag. Ya, fitur yang ketiga adalah hashtag. Jadi maka optimasi hashtag gitu. Nanti ada, jadi 9 fitur ini nanti kita akan akan kita kupas satu persatu ya. Maksudnya di lain kesempatan. Yang keempat, postingan. Ya, postingan di feed ya. Teman-teman tahu ya namanya feed ya. Feed itu ini namanya feed ini. Postingan ini. Kalau di Facebook namanya timeline. Gitu. Kalau di Instagram namanya feed. Karena jenis postingan di Instagram itu ada yang feed, ada Insta Story, ya, ada IGTV dan sebagainya. Oke, jadi yang keempat itu tadi adalah maksudnya feed. Jadi sudah jelas banget bahwa feed itu adalah titik sentralnya Instagram. Jadi ibaratnya dia adalah etalase. Ya, jadi kalau profil tadi adalah halaman depannya, kemudian kalau feed ini adalah etalase. Etalase dari jualan kita. Etalase dari akun kita itu adalah feed. Maka kalau feednya acak-acakan gitu ya, maka asal-asalan pasti orang itu malas gitu, melihat itu malas. Ya. Jadi kalau feednya konten feed ya, konten postingan feed itu bagus ya. Jadi misalnya contohnya ini ya, punya saya yang Tarira Institute. Nah ini kan dominasinya kalau dari sini ya, ini baru saya optimasi di di postingan yang ini yang pertama. Kalau ini postingan yang lama yang belum, sengaja nggak saya hapus ya, tapi yang saya optimasi adalah yang akun ini, yang postingan ini sampai ke atas. Ya, konsisten gini terus saja. Jadi jangan acak-acakan. Warnanya yang dipilih juga kemudian ya saya pilih warna pastel ya, kalaupun berbeda warna tidak terlalu jauh ya, begitu, yang sepadan. Itu postingan feed. Oke. Jadi perhatikan benar bahwa postingan feed itu jangan acak-acakan. Kalau memang tujuan kita adalah marketing, branded ya, branding, Instagram marketing, maka harus perhatikan feed itu. Ya. Kemudian yang kelima adalah fitur Instastory ya. Instastory, saya tunjukkan Instastory ya. Kalau di sini nih Instastory. Nah, ini Instastory-nya orang kelihatannya di sini. Oke. Ini Instastory-nya orang yang saya follow, ini kelihatan semuanya di sini. Oke. Ini ada akun Terang Jakarta sedang siaran langsung. Ini kalau diklik kemudian nanti keluar live-nya. Kita bisa lihat. Kita lihat saja salah satunya. Teman Surga. Misalnya gitu. Nah, ini jadi Instastory-nya Teman Surga bisa kita lihat. Nah, kalau kita mau bikin Instastory ya, ini kalau di
Kalau di HP ya, yang di sini biasanya. Ya, kalau di handphone. Kalau di komputer ini kan jelas nggak bisa maksudnya begitu. Oke. Kalau ngelihat Instastory kita sendiri gimana? Bisa dari sini. Ya, nggak bisa kalau dari komputer nggak bisa. Oke. Ya, Instastory itu penting. Jadi dia nomor 2 setelah feed ya. Setelah postingan feed. Jadi penjelasannya bahwa fitur Instastory itu adalah orang karena dia bisa dilihat itu hanya cuma 15 detik ya. Jadi dari cuma 15 detik, tapi kalau dimanfaatkan dengan baik dan cerdas, itu akan menghasilkan call to action yang tinggi ya. Karena di Instastory itu orang atau kita itu bisa naruh jadi nanti orang tuh bisa swipe itu kalau digeser ke atas itu begitu, sehingga nanti akan tertuju kepada link yang kita ingin yang kita pasang di situ. Misalnya kalau nomor WA dan sebagainya, nanti bisa langsung orang terhubung ke WA kita. Nah, itu nanti jadi beberapa fitur ini, 9 fitur ini nanti kita akan pelajari masing-masing. Oke. Oh, sorry. Oke. Instagram Live. Oke. Ini saya percepat aja beberapa fitur Instagram Live. Nanti ada penjelasannya sendiri. Jadi fitur ini posisinya adalah di tool Instagram. Maksudnya di Instagram Story ya, posisinya dia di sana. Nanti di Insta Story itu nanti mungkin suatu saat akan saya tunjukkan pakai handphone di video-video yang lain bagaimana membuat Instagram Live. Demikian juga dengan Instagram TV. Kebetulan ini akun saya baru yang ini baru ya, jadi nggak bisa melihat IGTV. Kalau di akun yang tadi bisa dilihat, yang sudah bisa dilihat. Oke. Yang kedelapan adalah Instagram Business. Jadi maksudnya apa? Ini fitur dari Instagram yang bisa dihubungkan dengan Facebook ya, begitu. Jadi Instagram memberi pilihan kepada kita bahwa akun Instagram kita itu bisa akunnya adalah bentuk akun pribadi, maksudnya begitu ya, akun personal, ya, atau kemudian diubah ke akun bisnis. Nanti insya Allah saya tunjukkan di kesempatan yang lain. Tapi dengan mengubah akun kita menjadi akun bisnis, ya, nanti akan terhubung dengan Facebook page kita. Jadi kalau teman-teman punya fanspage di Facebook, itu bisa dihubungkan dengan akun Instagram. Misalnya kalau Tahira Institute ini kaitannya dengan fanspage saya. Fanspage saya Tahira Institute, maka di situ nanti akan terhubung. Ya, karena Facebook sama Instagram ini adalah saudaraan, ya. Jadi kalau kita posting di Instagram, itu bisa langsung terhubung dengan Facebook, ya, fanspage maksudnya begitu. Sehingga nggak dua kali kerja. Sekali kerja kita ngupload di Facebook, ngupload di Instagram, kemudian bisa juga terupload di Facebook kita. Oke. Kemudian yang ke-9 adalah caption. Ya, caption postingan feed ya. Jadi caption ini. Ya, ini namanya caption. Oke. Ya. Jadi kalau semakin ke sini memang orang kemudian nggak terlalu fokus sama feed, tapi tetap penting caption itu tetap penting ya. Jadi kalau kita sudah bikin gambar atau video yang menarik di postingan feed ya, berikutnya akan kita bicarakan adalah untuk menembak calon customer adalah caption ya, captionnya ini gitu. Nah, 9 fitur itu apaan sih? Ya, yuk geser saja sampai kemudian tuntas slide-nya. Gitu. Jadi captionnya pendek aja nggak apa-apa. Gitu. Gitu. Itu teman-teman semuanya. Video kali ini terkait dengan 9 fitur Instagram yang bisa dioptimasi agar bisnismu moncer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.